Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Disampaikan kepada seluruh jamaah warga muslim Medayu Selatan, jamaah Masjid Mukimuddin. Pertama, salam sehat dalam serta salam tetap iman Islam. Semoga kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, waktu yang singkat ini kami sampaikan, kami memperjelas pengumuman yang sudah beredar pada panjenengan semuanya bahwa untuk sementara masjid ditutup. Yang kedua, azan insya Allah kami tetap kumandangkan. Kami akan jaga kegiatan yang ada di masjid ini bersama teman-teman penghuni masjid. Yang ketiga, masalah zakat. Untuk zakat fitrah disampaikan pada seluruh warga muslim, kami tetap menerima zakat dari panjenengan semuanya, terutama diusahakan berupa beras. Jenengan biasanya mengeluarkan zakat beras 2,5 kilo atau 2,6, silahkan. Andai panjenengan semuanya melebihkan dari itu lebih baik. Andai jenengan bayar zakat sampai dengan 3 kilo, itu akan lebih baik. Dan diutamakan kami menerima berupa beras. Dan kami tunggu zakat fitrah panjenengan spesial untuk Ramadan ini mulai tanggal 10 bulan Ramadan sampai dengan 21 bulan Ramadan. Maaf, kami meralat dari pengumuman yang ada. Di sana tertulis 10 sampai 21 Mei, diralat menjadi 10 sampai 21 Ramadan 1441 Hijriah. Jenengan apabila mau bayar zakat fitrah, apabila panjenengan bisa WA kami persilahkan. Apabila tidak, panjenengan bisa melalui pintu sebelah barat masjid, karena pintu utama untuk sementara kami tutup, dan pintu gerbang maksudnya. Kemudian apabila panjenengan membayar zakat mal atau infak, jenengan bisa langsung disampaikan kepada kami atau bisa jenengan transfer ke rekening bank kami, yaitu Bank BNI dengan nomor 0356988641, atau panjenengan bila infak ke rekening rumah asuh bisa dimasukkan ke rekening Bank BNI dengan nomor 00981942296. Untuk fidyah, sebagaimana yang kita ketahui, panjenengan bisa bayar fidyah untuk 1 hari 6 on. Jenengan rupakan uang kami terima, akan kami langsung salurkan kepada yang berhak menerima, karena fidyah ini hanya diberikan kepada fakir atau miskin, tidak sama dengan zakat fitrah. Jadi kalau panjenengan punya hutang puasa sebanyak 10 hari, tinggal mengalihkan 6 on kali 10. Demikian. Apabila kurang jelas, panjenengan bisa tanyakan kepada kami dengan nomor WA kami 081553458547. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan pada panjenengan semuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita diberi sehat selalu oleh Allah, bisa menjalankan aktivitas puasa di bulan Ramadan dan aktivitas yang lain. Tetap baca Al-Quran, tetap dekatkan diri kepada Allah. Semoga wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah. Salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampun. Wih, nyaring ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jami'il anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'il lahirafin khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furihi wa ali silsilatihi syai'ulillahi lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikh wa ustadina wa ustadikum wa lisairil muslimin wa muslimat wal munat kafatan amadan syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa hadiyatul Fatihah khususan jamaah majlis fi hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah mergo ilmu yang manfaat silaturahim keluarga dan sahabat tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Edisi safari
kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrika bil gilir ke musola Al-Fatah Masjid Muqimuddin juga Zikrul Muqarrabin Masjid Nurul Iman tempatnya rungkut harapan membawa misi dakwah insyaallah istiqomah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dibil qulubi wa dawaiha wa awiyatin dani wa sifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal penyesalan tiada tara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu. Nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mentabahkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada siyama Ramadan ala ummati khairil bariyah kama farada siyama ala jam'il umamil madiyah fis sara'i is-samaiyah wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa rahmatan lil ummatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Muqimuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama dan terus-menerus untuk belajar mensyukuri nikmat Allah. Sekaligus pula belajar untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah. Ucapan syukur alhamdulillah, saat ini kita masih diberi rahmat oleh Allah untuk bisa ketemu berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita sambut datangnya bulan Ramadan ini dengan hati penuh rasa syukur kepada Allah. Karena kita tahu bahwa di antara hal yang paling misteri dalam hidup ini adalah umur. Di antara saudara kita jamaah Masjid Muqimuddin di bulan Ramadan tahun yang lalu masih bisa ketemu kita. Saat ini sudah tidak bisa ketemu lagi. Ia telah pulang ke rahmatullah, wafat, meninggal dunia. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa hidup, yaitu berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan barokahnya bulan Ramadan umur kita dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan rutin pengajian di masjid ini yaitu kajian kitab tasawuf, kitab hikam atau iya. Kita lanjutkan, tentunya pengajian ini bisa diikuti yaitu nanti dalam rekaman di YouTube. Kita sekarang masuk materi hikam nomor kajian 106. Kajian 106 ini akan membahas tentang hikmah dan fadilahnya sholat. Seperti ibadah puasa, sholat ini juga bagian dari perintah Allah. Tetapi tidak banyak mereka yang tahu hikmah sholat, fadilahnya sholat dalam sudut pandang ilmu hakikat, yaitu sebagaimana dalam kitab hikam ini. Mari kita baca hikamnya sekaligus syarhul hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif asy-syekh Imam Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. As-salatu tahuratun lil qulubi min adnasiz dzunub wastiftahun libabil huyub. As-salatu tuhratun lil qulubi min adnasiz dzunub. Salat itu sebagai pembersih hati dari kotoran dosa. Wastiftahun libabil huyub, dan menjadi pembuka pintu kegaiban. Nah, tentunya kalau kita pernah mendengar fadilahnya sholat ada tidak seperti ini, tidak apa-apa, karena memang sudut pandangnya memang berbeda. Ini kitab hikam. Dikatakan sholat itu sebagai penyucian hati. Apabila kita ini sedikit sudah mampu menangkap yaitu pengertian dari penyucian hati, maka ada hati itu yang kotor. Bagaimana cara untuk menyucikan hati? Hikam mengatakan as-salatu tuhratun lil qulub min adnasi dzunub. Salat itu merupakan penyucian hati dari kotoran dosa. Tidak sekedar itu, wastiftahun libabil huyub, dan salat itu merupakan pintu pembuka perkara yang ghaib. Jamaah rahimakumullah,
ada satu analogi sekaligus petunjuk sunnah. Dalam riwayat hadis di mana Nabi mengatakan sesungguhnya perumpamaan sholat itu bagaikan sungai yang mengalir di depan pintu. Jadi bayangkan kalau kita ini kemudian punya rumah, di depannya ada sungai mengalir. Selanjutnya, maka seorang yang ada di dalam rumah itu setiap hari mandi 5 kali menggunakan air yang mengalir di sungai itu. Maka masihkah ada satu kotoran tersisa yang menempel di badan seseorang? Begitulah apabila tamsil atau analogi ini kita kaitkan dengan perintah ibadah sholat 5 waktu, itu bisa menghapus dosa. Jadi betapa indahnya dan mulianya ajaran Islam, jamaah. Dosa kita ini pasti, tapi bisa hilang juga ada caranya. Salah satu cara yang diberitahukan oleh baginda Rasul yaitu dengan taat dan tertib untuk menjalankan sholat. Kemudian muncul pertanyaan, lah kalau sudah pernah orang itu mandi 1 hari semalam 5 kali, kok kotorannya belum hilang? Ibarat debu menempel belum lenyap, belum hilang. Ini salah siapa? Salah airnya atau salah kita cara mandinya? Lah di sini ini kalau ada orang sholatnya sudah dikerjakan, namun kok kemudian dosanya kok tidak bisa hilang? Ini salah kita atau cara kita sholatnya yang salah? Inilah pentingnya. Ya, saudara-saudara, beberapa syarah hikam mengatakan bahwa intinya sholat itu bisa mencapai kesempurnaan apabila dilandasi oleh 3 perkara. Sama ibadah puasa juga begitu. Yang kita cari itu kan sempurnanya, bukan selesainya. Banyak orang itu setiap hari sholat dan selesai, tetapi sholatnya tidak sempurna. Banyak orang setiap bulan Ramadan puasa, ini perintah Allah, tapi puasanya belum sempurna. Nah, kesempurnaannya sholat itu bagaimana? Maka min ahlil hukama mengatakan, yaitu orang yang sholat, musallin, orang yang sholat itu memahami 3 hal. Pertama, memahami syariatnya ibadah sholat. Sholat itu ada aturannya. Ya gampang-gampangannya ngomong ya berarti ngerti, yaitu perintah, syarat, rukunnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Anggaplah ngaji fikih bab masalah sholat, itu namanya yaitu syariatnya sholat. Yang kedua, kalau cuma berhenti pada ini, tujuan sholatnya tidak tercapai. Yang disebut hakikatnya sholat. Sebab kalau hanya syariat tanpa hakikat, mohon maaf, itu fasik. Sedangkan orang yang mengejar hakikat tanpa syariat itu zindik. Itu kata yaitu ulama sufi. Jadi keduanya harus selalu bergandengan. Nah, apa hakikatnya sholat? Hakikatnya sholat itu, intinya sholat itu wusul ilallah, nyambung no ati nang Gusti Allah. Sebab kalau tidak sholat itu sulit kita untuk bisa nyambung itu. Banyak godaan yang membuat kita ini putus. Makanya di tengah-tengah sedang sholat itu diharapkan wusul ilallahnya terus. Bahasa yaitu ngaji sholat namanya khusyuk. Lah khusyuk itu sulit. Ini nanti perlu kita tahu cara untuk bisa mendapatkan khusyuk itu bagaimana supaya sholat kita tetap bisa wusul. Yang ketiga, kalau sudah tahu hakikatnya, ini pun masih belum sempurna.
apabila tidak mengerti hikmahnya sholat. Lah kajian kita di Hikam pada nomor kajian 106 ini bahas hikmahnya sholat dalam perspektif ilmu tasyawuf di dalam kitab Hikam. Di sini dikatakan sholat itu hikmahnya untuk menyucikan hati dari kotoran dosa. Jadi sepertinya tujuan sholat ini hikmah yang paling pokok beningno hati. Banyak orang itu sholatnya rutin tetapi hatinya belum bersih. Tidak sekedar itu, hikmah besarnya ada dikatakan dalam Hikam wastiftahul libabil huyub, dan merupakan yaitu pembuka pintu kegaiban. Lah kadang-kala kita dengar kata gaib itu kemudian analoginya cerita makhluk-makhluk gaib gitu. Bukan itu. Ya, ini ada keterangan di dalam yaitu syarah Hikam. Saudara, supaya ngaji kita ini sedikit yaitu mengundang akal kita menjadi cerdas. Ya. Ada tambahan keterangan yang saya peroleh dari referensi lain. Insya Allah ini menguatkan pernyataan Hikam ini. Di dalam kitab Sahih Muslim itu ada hadis yang di dalamnya menyentuh masalah sholat. Tapi tidak hanya sholat, salah satunya di dalamnya menyentuh sholat. Hadis ini bersanad dari sahabat Abi Malik Al-Haris Ibnu Asim Al-As'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang. Saya baca langsung aja sesuai dengan yang kaitannya dengan di Hikam ini. Apa isinya begini? As-sholatu nurun was-shadaqatu burhanun was-sabru diyaun. Ini ada tulisannya tapi tidak saya baca semua. As-sholatu nurun, salat itu adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun, sedekah itu bukti iman. Was-sabru diyaun, dan sabar itu merupakan penerang. Mari, ada 3 yaitu sudut pandang yang perlu kita tahu. Salat, sedekah, sabar. Tapi yang diterangkan nanti yang sholat. Sholat itu cahaya. Bagaimana tahu kita sholat kita ini sudah bercahaya? Ini ngaji Hikam itu pentingnya tahu di sini. Karena kalau kita ini sepertinya sudah baik tapi ternyata belum baik. Sholat yang bercahaya itu yaitu disifati 7 perkara. Jadi kalau kita ini misalnya ingin tahu sholat yang kita jalan ini sudah menampakkan hikmah cahaya yang menerangi hati, dan tadi hikmah sholat itu yaitu membersihkan hati dari dosa, dari kerak kotor, maka di dalam satu hadis qudsi diterangkan ada satu penjelasan begini. Saya baca terjemah bebasnya yang sudah saya cari di dalam referensinya itu. Tidaklah aku menerima sholat setiap orang, aku hanya menerima sholat dari orang yang. Nah ini, mari kita coba. Firman Allah yang tidak ditulis dalam Al-Quran bicara tentang sholat. Kan tadi di hadisnya dalam hadis Muslim, as-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Nah, di dalam hadis Qudsi ada keterangan tidaklah aku ini Allah, yaitu menerima sholat seseorang. Aku hanya menerima sholatnya seseorang apabila 1, merasa rendah atau merendahkan diri demi ketinggianku.
Itu dalam bahasa saya sebagai yaitu seorang dai. Orang yang punya sifat merendah demi ketinggian Allah itu memiliki 3 karakter yang dalam dakwah disebut 3T, yaitu ta'abbud, tawaddu, tadarru. Ta'abbud, salat itu harus didasari yaitu hanya untuk ibadah, mengabdi. Nggak boleh sholat dijadikan sarana untuk pencitraan diri. Ini bahasa saya, ta'abbud. Kedua, tawaddu, merendah diri. Tawaddu sekaligus tadarru. Banyak orang itu sholat, syariatnya benar, tetapi hikmahnya hilang. Sampai tinggali. Kalau sembahyang ini pula, kalau ngikuti sholat yang benar. Mari takbiratul ihram itu kan wajah kita mesti merunduk, melihat tempatnya sujud. Dalam fikih dikatakan sholat kok ngelirik-ngelirik, motone tola-tole, ini makruh. Harus merunduk. Nah, di dalam hadis qudsi aku hanya menerima sholat seseorang yang merendahkan diri demi keagunganku. Karena itu kalimat pembukanya sholat itu namanya takbir. Takbir pertama namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini statement, pernyataan. Hanya Allah lah yang agung. Selain Allah itu tidak agung. Itu artinya yang tinggi itu hanya Allah. Udah ya. Nomor 1 yaitu seseorang yang memiliki karakter 3T. Ta'abbud, tawaddu, tadarru. Yang kedua, ia khusyuk demi keagunganku. Tadi dikatakan khusyuk itu nyambungi hati nang Gusti Allah. Gak ghaflah, gak putus. Angel loh ini. Makanya nanti ada keterangan khusus masalah ini. Nomor 3, mencegah nafsunya demi segala laranganku. Mencegah nafsunya demi laranganku. Bayangkan, ada orang sholat itu nafsunya tidak terkendali. Semua larangan atau sebagian larangan agama masih dilakukan. Sholatil qatair wajib, tapi ya sih ngelakoni apa yang dilarang agama. Kalau dikaitkan dengan petunjuk hadis qudsi ini, sholat ini tidak sampai ke tujuan. Nomor 4, melewatkan siang dan malamnya dalam mengingatku. Itu apa itu? Zikir fi kulli waktin wa zamanin. Karena sholat itu hakikinya kan ingat Allah atau zikir. Aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk ingat aku. Makanya sholat disebut zikir yang paling sempurna, zikir yang paling agung. Wala zikrullahi akbar. Selanjutnya nomor 5, tidak terus menerus di dalam pembangkangan terhadapku. Tidak terus menerus itu artinya tidak, yaitu daimul asi. Artinya ngelakoni maksiat tapi gak iso mandek, gak iso berhenti. Makanya bulan Ramadan ini banyak pelajaran yang bisa diambil. Saudara-saudara, saya kok jadi ingat, saya punya teman wakal. Insya Allah mungkin sebagian jamaah pernah dengar yaitu cerita saya itu. Ini kisah nyata karena dia kenal saya kenal dia. Nuwakal. Bagi nakal itu ya pokoknya nyusano wong lah. Lah nuwun sewu, bedanya cuma satu. Kalau masuk bulan Ramadan gak nakal. Dia itu mesti sobone nang masjid, melok jamaah, sholat, tadarus, wis gak mulu-mulu ndok masjid sampai koncone ngene. Loh, ketok apa rek saiki kok sobo masjid tapi wis gak direken omongane kanca-kancane wis gak direken. Pokoke nek Ramadan iku wis gak nakal. Mlebu masjid, ibadah meningkat. Dalam istilah ngaji ini tidak daimul asi. Kemaksiatannya gak terus.
waktu Ramadan mandek. Nah, Masya Allah. Teman-teman lu ngenyek gue apa meremehkan. Alah, biasa ngono saiki sapa masjid. Lah ngene iki lho eleke wong ngeten iki lho. Ana masjid dilokno. Engko sebalike gak ono masjid yo. Lah hanya menungso iku rada rewel aja. Lho arek niki lho mati nih. Lah awake iki kan gak ngerti ta. Akhir hidup kita itu bagaimana gak tahu. Panjenengan meni modeli apa kula apa gak makane satu hal misteri yang pasti terjadi itu hanya satu, apa? Mati. Kenyataannya pasti tapi tidak ada yang mengerti itu ya mati itu. Kan Syekh Abdul Qadir Jailani ku nate nasihati ana wong dinasehati apa iku sik mbangkang. Dituturi diwacana Quran iku mendal. Dicelono kiai sing paling tepi lho sik menter. Situk sing iso sadar ku ditutuno mati. Lah nek ditun mati kok sik pancet berarti nah, ngapunten lho nggih. Oh, nek ana mati melok takziah, melok ngubur, tapi ya pancet ayo nek ngelbono wong nang ngene kuburan melok. Tapi mari ngene pancet maneh. Padahal ngubur wong niku namanya yaitu pelajaran. Ayo saiki aku ngubur suatu saat bal dikubur. Saiki aku tak ngeterno wong suatu saat. Lah makane ana wong guyon ngene, ana wong tuku omah tuku tanah menghindari dekat kuburan. Yo tanah ide kuburan ku malah dadi harganya iku nek Surabaya kan bedane padha ae. Masih ide kuburan tetep mana ide mer mriko masih berkuburan yo larang ae. Nuwun sewu. Padahal kepastian yang pasti terjadi itu adalah masuk kubur. Ana uang gak keturutan sampai tuwek gak tau mlebu hotel, gak apa-apa. Gitu. Sampai tuwek ana tiyang gak keturutan iso lunga luar negeri, gak masalah. Tapi gak mungkin sok meleset apa ya? Ya iku mlebu kuburan nggih. Arek niki mati niku kula tertarik ceritane keluarga. Kurang lebih 2 minggu sebelum mati ku arek iki enten griya. Niku kan ada ibunya. Sudah punya istri tapi nuwakal. Ngomong ibu ngene, kalau manggil itu orang daerah sini kan manggil emak. Mak, aku kepingin adus. Arek wis lara, adus keramas. Lah, lapo kok ngono? Kepingin bersih mak aku pin sembahyang, aku tolong jogokno pakaianku sing warnane putih. Arek niki lho. Dadi ngomongi rada gak padha. Kambi putih, senengane adus suci, terus salat, wis gak iso nang masjid, wis lara nang omah. Matine niki lho, ternyata lesane muni la ilaha illallah, gampang. Awak dhewe durung karuan lho iki. Makane sampean tingali ae. Nek ana wong kok nuwambeng kok Ramadan kok gak nambeng. Insyaallah padha iki bae nggih. Enten malih nek ngene kitab niku critane nek pas bulan Rabiul Awal gak nakal menghormati hari kelahiran Rasulullah Maulidin Nabi. Ngono lho iso dadi matine lho dadi mati api. Makane dalane khusus khotimah iku macem-macem. Jadi monggo nggih. Dadi wong gak gampang-gampang menjustifikasi wong iku nek elek dianggap elek salawase. Yo gak perlu menyanjung wong nek api iku disanjung kaya salawase tetep api. Yes. Jadi diterangkan tadi itu nomor piro Imam? Nomor 5. Tidak terus-menerus dalam pembangkangan terhadapku, artinya yaitu melanggar syariat agamaku kata Allah. Nomor 6, tidak bersikap angkuh terhadap makhlukku. Lah iki. Tidak angkuh terhadap makhlukku. Lho ana wong ahli salat tapi ketemu wong gak nyopo ana. Ana mboten? Ngrasakno nyopo. Wong mari sembahyang dijak salaman gak gelem kok. Enten mboten? Lho ya apa darine salat kok dijak salaman? Katanya ngoten niku
gak tahu dilakoni Kanjeng Nabi. Li salat iku mulainya takbir akhirnya salam. Lah salaman iki waktu mari salam nek sampean sujud terus jawel iki jak salaman ya siji. Lha ngene iki dimasalahno dadi rame kadang kala ketemu nek gak sak kelompoke gak gelem nyopo gak gelem salam. Padahal dengan hadis qudsi dikatakan salat yang diterima oleh Allah itu salat bagi hamba yang tidak angku terhadap makhluknya Allah. Nah ini kalau masuk wilayah hikmah niku, uang nek wis atine bersih, ndelok uang niku mesti bersih. Nek atine kotor, ndelok uang yo kotor. Maka nih salah satu di antara ciri iman itu meningkat apabila memiliki karakter husnudzon billah wa husnudzon bi khalqillah. Punya pikiran positif kepada kehendak Allah dan punya pikiran positif melihat makhluknya Allah. Guyonan ini, iki guyon lho nggih, tapi iso dadi temen. Wong ku salate nek ketrima awet enom. Sampe tingali lagi kapanane umur sampeyan kok tuwek ngene berarti wong ku atine ruwet. Guyon nggih. Tiyang niku nek salate bersih bagus, ningali tiyang nu positif ae. Positif. Nah, ngaji ati lak ngene. Yang nomor 6 sudah, nomor 7, selalu mengasihi yang lemah dan menghibur yang miskin demi meraih keridhoanku. Mengasihi yang lemah, menghibur yang miskin. Monggo, kira-kira kita sudah begitu belum? Mengasihi yang lemah. Malah yang ada kadang-kadang kebalik, yang lemah dimanfaatkan. Wis tiyang niku sembayangi betul-betul nembus. Hati ini bening muncul sifatnya Allah menempel. Ini ngaji tauhid yang namanya sifatnya Allah sudah masuk di dalam hatinya. Welas asih ningali menungso, gak menungso mawon makhluk Allah yang lain. Kalau niki nggak ada cerita, makanya ngaji hikam sering kali cerita. Soalnya sing ngrok ngaji tuwek-tuwek ngene. Dikau ngapalno ya gak apal-apal, wis critoe dieling-eling. Kula niku enggak ada cerita sumrap waktu kecil saya. Niku di kampung saya ada orang aneh. Dikatakan aneh karena khariqul ada, gak umum koyok menungso liyane. Orang ini ada yang mengatakan gagal rumah tangga. Gagal rumah tangga. Tapi kula nggih sumrape nggih mboten gagal niku. Kenapa tidak gagal? Anak keturunannya yang sekarang ini masih hidup ternyata oleh Allah derajatnya diangkat semuanya. Ada yang jadi ustadz, ada jadi bunyai, ada jadi tokoh masyarakat. Padahal moyangnya dulu itu dikatakan orang di kampung itu wong nggak beneh. Apa nggak beneh? Nah, nggak benehnya karena apa? Ngeten. Dia itu kerjanya jualan namanya gerabah. Ngerti gerabah? Ya, jadi gerabah nek wong kampung ngarani dodol jeneng kemaron, cowek, ngoten niku lho nggih. Dipoke rumahnya itu di daerah sini. Tapi kalau dia itu menjual dipikul dari kampung ke kampung, melewati sungai namanya kali Wonokromo yang ke timur itu, gedek lewat namanya perahu. Saya masih ingat itu. Saya waktu itu masih SD kok. Lho sampean bayangno. Nus payu dagangane iku duweke ge apa? Wong gak dibojo, hidup sendirian. Cerai dengan istrinya. Lah ceritanya cucunya yang sekarang pernah jumpa saya. Lah pegatane lu gak ono ceritane. Yo gak tukaran, yo gak pernah gesekan. Lah biasa orang bercerai kok ono masalah toh? Gak ono, pas ya pisau naik. Sing istrinya juga tidak merasa punya dendam apa-apa, wong gak pernah merasa dia ini menyakiti atau disakiti, pisang ngoten. Lah sampean aja niru iki, gak cocok sampean. Sampean niru iki buyar. Carine ngaji iki makome gak ning kono. Nuwun sewu nggih. Nek wis oleh bayaran, bukan bayaran ya, yang namanya jual gerabah itu dapat keuntungan.
Kira-kira apa? Ternyata dibelikan namanya gula pasir. Gula pasir ini lho, ngertos ah? Digawe apa? Digawe mangani semut. Ayo wong kok sagra ono iso nglakoni ngene ono ah. Kira-kira wong ini sampean nanggep wong apa? Mangani semut. Kanan kiri tangga niku ngarani iki wong uteke gak bek. Gak bek iku berarti apa? Ya berarti anggap aja 75%. Nuwun sewu. Lho, gak ono sing ngerti. Lah ya wong semut. Ya nek kula jenengan misale dicokot semut dikapakno semute. Dipewati. Lho iki lho tambah semute dikei mangan. Lah pangane semut apa? Ada gula? Ada semut. Dadi gak sampe semute golek gulae diwenno. Iki mlebu nang ngene kitab iki. Selalu mengasihi yang lemah, menyayangi makhluknya Allah, gak mek menungso semut-semut. Monggo mari ngaji hikam iki mulai tolek. Tadi ternyata ngoten. Loh, gak eruh jamaah akhir hidupnya ia meninggal dunia. Saya juga tidak tahu. Sebagian orang mengatakan ini wali. Wali mastur, wali nang oleh Allah ditutupi, gak ono singer. Dede nek wali masyhur iku ketok, diketokno. Tapi sampeyan gak oleh nyimpulno, gampang nyimpulno. Nek ono wong kok makan di semut berarti ya keliru. Tadi ternyata barang niku nek gak ono ilmu mesti keliru. Anjene makome tiyang niki nuwun sewu nggih wis ditekek nang Allah Gusti. Sebab dari anak cucu keturunannya dari ibunya yang cerai itu ngomong, dia kula mau diceritani Ustaz, ngeten-ngeten, nggih ibu niku biyen pegatan cerai kali bapak niku, mboten enten masalah. Makan ibu kula tanggel apa sih ibu kok adik pegat? Yo gak ngerti wong aku pas dipegat nae. Ayo urip dhewe-dhewe maneh, lho gak yo. Coba sampean kok mulai teko ngaji kita terus muni ngene. Bu, ayo urip dhewe-dhewe. Kira-kira apa? Ya iki lho ngaji hikam dadi yo ngene iki. Ya iki yo gak keliru, yo keliru. Nggih, nggih. Nah. Kalau kita itu sudah memenuhi sholat seperti yang dimaksud tadi, as-sholatu nurun, sholat itu menjadi pencahayaan, apa buah yang akan kita terima? Nah, pasti toh jaza apa? Ya gak langsung kita mencari ridho Allah, mesti ono harapan. Nyambet gawe ku mesti ono ndelok bayaran kok gak ono. Timbang nganggur kerja masih gak dibayar gak apa-apa, gak ono ngono gak ono. Malah nek ono bayaran luwih gedhe milih sing ini manusiawi. Jawabannya Allah bagi mereka yang telah memenuhi 7 sifat sebagaimana yang tadi disebut, merendahkan diri demi ketinggianku, khusyuk demi keagunganku, menyegah nafsunya dari segala laranganku, ini Allah, melewatkan waktu siang dan malamnya hanya untuk zikir kepadaku, tidak terus melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran syariat agama. Maksudnya yaitu tidak mengistiqomahkan terhadap yaitu dosa. 6. Tidak bersikap angkuh kepada makhlukku, kata Allah. Yang 7. Selalu mengasihi makhlukku. Pertama yang akan diterima, bila ia memanggilku, maksudnya memanggilku itu adalah memohon kepadaku, niscaya akan kuberi. Hadis ini, hadis kudsi saged dangu pedomane kepingin donga mandi. Ayo. Saya kadang-kala mendengarkan ngaji-ngajiku, mereka hanya berpatokan pada namanya bahasa. Nek macane iku fasih, bahasa Arab sing paling bagus, diyakini pasti turun karuan. Lah iki ana. Bila ia memanggilku, artinya memohon kepadaku, niscaya akan kuberi apa yang menjadi permintaannya. Jadi barang pitu niku sampeyan eling-eling niku.
indikator sholat berhikmah, hati menjadi bersih dan suci, yang menjadikan munajat kita menjadi cepat, yaitu terijabahi. Ya tadi itu 7 perkara itu. Bila ia bersumpah dengan menyebut namaku, maka aku akan memberikan bantuan untuk mampu melaksanakan sumpahnya. Neng donya ki akeh wong titik-titik sumpah tapi melanggar sumpahnya sendiri. Niku kalau kaitan dengan ngaji kajian kami ini, salatnya durung bener. Kalau orang salatnya sudah benar, ketika orang itu menggunakan nama Allah untuk menguatkan apa yang menjadi statementnya, maka Allah akan membantu untuk bisa melakukannya. Mereka yang mengkhianati sumpahnya sendiri itu tidak perlu kita otak-atik. Lihat saja bagaimana ia sholat. Ternyata bisa jadi sholatnya tidak menyembah Allah, tapi menyembah pengaruh. Ada tongkala diketok-ketokno koyok-koyok ahli sholat. Kita kalau sudah bisa melakukan ibadah tambahan, itu saja jangan sering-sering terlalu cerita orang. Wis iso sembahyang tahajud, ketemu wong dikandani. Alhamdulillah ini bener. Alhamdulillah, aku saiki wis gak dinas, wis pensiun, aku iki ya jamaah rutin, aku ya iso sembahyang bengi istiqomah. Ngene iki elek. Karena beloknya iman itu tidak tahu. Orang punya dosa itu gampang menyadari. Tapi kalau memiliki yang namanya kelebihan ketaatan kepada Allah dan itu dibanggakan, itu bisa membelokkan hatinya bukan untuk Allah. Ya sing apik ya wis dilakoni. Nah, ini ana wong liya ngomong ngene. Kula niki ningali sampean masalah kepingin kaya sampean aja ngono. Kok ngari aku kegodhong. Ya wis ayo melaku bareng, muga-muga sampean ya padha-padha aku. Naik, gak usah dibuang ke bangkono. Aku nek Ramadan wis mulai top non-stop aku. Wis gak turu blas sampai subuh. Lah lapo? Ya mari tarawih langsung tak terusno sak sahur pisan. Ngene. Nah, kalau kita sekedar dakwah untuk membuat program kegiatan agama boleh, tapi tidak boleh sampai mengarah ke situ. Lanjut nomor 3. Aku akan menjaga ia dengan kekuatanku. Niki lho sing kula eling-eling. Gak perlu kita ini hatinya goyah gara-gara namanya Munio. Watine goyah dikaitkan dengan hikam pada pasal 106. Gak perlu didelai salate dilakoni kok sing wedi ambek. Gak nyindir sapa-sapa lagi. Saking wedine nang masjid sampai kemarani genderuwo ae. Lha kok aku gak iki muni hadits qudsi lho niki. Katanya Allah bagaimana? Aku akan menjaganya dengan kekuatanku. Nuwun sewu. Beberapa tamu nang pondok kula niku macam-macam. Kula niku mengikuti protokol namanya protap kesehatan. Nek omah kula wis tak siapno hand sanitizer, wis siap ndok ngene. Lawang-lawang niku. Engko dikirane ustaz gak mendukung lho ya apa sih kok niku. Aku mrene wis tak cuci tanganku Mang. Nggih wis maskeran sing mak kula ngaji tak coplok. Lah nek tak gawe suara kula berngengeng. Akhirnya dianggap semuanya bacaan guna kabeh. Langkin mari ki masker maneh kula. Terus ada tamu yang cukup yaitu membuat merenung kula. Ngapunten Yai. Kalau tinggalin jenengan kok hati ini ketinggal kok mboten enten rasa takut sama sekali. Loh, takut apa? Kalau tinggali kok biasa ini padahal ini suasana. Loh, saiki ngene lho ya. Terus sing ditakuti apa? Niki kondisi Covid-19 niki. Lah iya, masih kon takuti ya tetep ono. Ini coba hati kita ini. Masih kon wedeni ya tetep ana padha kan mati itu masih kon hindari ya tetep mati. Jalani saja. Ikhtiarnya diikuti, tawakalnya dijalani. Niku pas niku wis. Njaluk nang ya Allah selamatkanlah aku. Jagalah kesehatanku niku Bang. Apabila
yaitu rasa ada khawatir, aku menjaganya dengan kekuatanku. Lah apa ono sing luwih kuat timbang Gusti Allah. Makanya sampe tingali sing menjuk hikam ya delok ae. Kok sik wedi corona berarti sembayangi gak sampai pas iki. Wis ngono ae nggih. Tapi ya kali ngilokno wong, nggih. Wis bareng-bareng nah dijam. Seandainya aku bagi nurnya untuk seluruh penghuni bumi, niscaya sudah cukup bagi mereka. Jadi hadis iki menggambarkan wong ku nek salate bener, awake mengeluarkan nur, cahaya. Nah, cahaya bahasa wong fisika namanya aura. Coba. Aura itu ada positif, ada negatif. Katanya hikam, kata hadis qudsi ini, seandainya aku bagikan nurnya, ininya bukan Allah, cahaya yang menempel di orang itu tadi, as-sholatu nurun, karena sholatnya sudah masuk wilayahnya tidak hanya yaitu gugur kewajiban, hanya memenuhi syariat saja, sudah melampaui hakikatnya, ngerti hikmahnya, tahu. Maka dikatakan cahaya ini dibagikan untuk seluruh penghuni bumi, sudah cukup. Masya Allah. Guyone ngene guyon, ndok kosagra iki ana wong salate bener situ, iso madangi sak kosagra. Lah iki sak kosagra sembahyang kabeh kok peteng kabeh. Ya gak nyindir sapa-sapa lagi ya. Ya mari introspeksi salat kita ini apakah sudah memenuhi dalam hikam as-sholatu tuhratun lil qulub min adnasi dzunub. Salat itu pembersih hati dari kotoran dosa. Ya. Yang terakhir hikmahnya bagi mereka yang memenuhi 7 indikasi sholat yang benar tadi, perumpamaannya seperti surga Firdaus, buah-buahnya tidak pernah rusak, kenikmatannya tidak akan pernah sirna. Makanya ilikatis niki ternyata benar. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amal perbuatan manusia yang pertama dinilai oleh Allah nanti di akhirat adalah sholat. Ini jangan dimaknai pokok sholat loh ya. Oh, soalnya sholat itu bisa dong. Lah kan orang terus saya bila jika sholatnya baik maka ikut menjadi baiklah semua amal yang lah baiknya sholat yang bagaimana? Ya tadi itu memenuhi 3 kriteria itu, syariatnya benar, hakikatnya mengerti, hikmahnya didapat itu. Nah, berkaitan dengan kalimat seandainya aku bagi nurnya untuk seluruh penghuni bumi, niscaya sudah cukup bagi mereka. Syekh Al-Imam Tajuddin Ibnu Athaillah pengarang hikam memberitahu, orang itu kalau sholatnya sudah benar, hatinya akan dilimpahi. Dilimpahi apa? Yang kalau kita pernah dengar, dilimpahi yang disebut yaitu waridatul ilahiyah. Waridatul ilahiyah yang akan disampaikan atau yang diberikan kepada orang yang sholatnya benar itu ada 3. Ya pada jamaah Masjid Muqimuddin sembayangi bareng. Iki sing mlebu ndok ini atine ku gak padha iku. Ada yang sudah bahasai wong saiki level 1, level 2, level soalnya kapan hari ku enten jenenge Miss akhirat. Ndok niku ngarepe UPN nggih. Ana level 1, level 2, level 3. Nek level 3 iku langsung menger-menger cangkeme. Sama cahaya yang masuk ke hati manusia itu menurut Syekh Imam Tajuddin Ibnu Athaillah yang ngarang kitab hikam ini, nuwun sewu, ada 3. Pertama ada cahaya yang masuk ke hati itu disebut nur intibah. Nur intibah. Ini level 1. Nah, is Bapak sebagai bahasa kula level ya. Apa itu? Nur cahaya yang bisa merubah suasana hati. Suasana nun sewu masjid iki iso berubah suasana biyen kait bangun durung ana kipas angine terus dikai kipas angin suasanane berapa
Maru diparingi apa? AC. Beropa maneh. Beropa terus. Lah beropa hati pun begitu. Ciri orang yang hatinya telah mendapatkan nur intibah, yaitu yang pada awalnya zulumat, gelap, peteng, menjadi an-nur, bercahaya. Sampeyan rasa ana awak sampean dhewe. Aku biyen niku ngrungono ngaji-ngaji gak sopan blas aku. Saiki lho kepengin melok ae. Mbon kula bet iki level 1. Nuwun sewu, ana tiyang niku. Aku biyen niku salat niku alang kadar. Saiki alhamdulillah aku nek kurang waktune wis ana adzan niku wedi aku. Wis cepet-cepet nang salat. Iku sudah merubah suasana hatiku. Sebab apa? Hati ini sensor. Merubah keras menjadi lembut, mati menjadi hidup, lalai menjadi sadar, jahat menjadi baik. Makanya mboten asal kan kita itu menjustifikasi uang ini api, dianggap api sak teruse, elek, dielek-elekno sak teruse. Contohnya ini wow loh. Saya punya teman mati ini sok husnul khotimah. Lah kebaikannya gak banyak orang tahu, malah tambah dilecehkan. Dewek iki ro nek ana bulan yang dimuliakan oleh Allah, dia juga ikut memuliakan. Namanya bulan Ramadan. Tadi malah digugah gojolkane kancane ngene. Alah meni mari riya paling balik maneh kumat maneh. Urusane meneh-meneh. Wong awak iki sing Gusti Allah. Lah kok gak iso kembali istiqomah niku tasik mujahadah berjuang. Tapi di akhir hidupnya niku lho. Tanda-tandanya sudah husnul khotimah. Awake kepingin bersih, kepingin selalu pakai pakaian warna putih. Lha ngeten iki gak kena direncanakno lho, kono bojone mulai ditena Bu aku nabi mati kelambiku sing gak putih gawaan kabeh seputih ae. Ngeten iki jenenge nafsu, menyengaja untuk Jadi kita itu mengalir sajalah, iman yang mengantarkan itu. Pun nggih? Ini cahaya nomor 1. Nomor 2 namanya nur iqbal. Apa nur iqbal itu? Hati yang merasa merdeka dari yaitu penjajah. Saya bagi penjajah sajalah. Hati yang merasa merdeka tak terpenjara. Apa yang memenjarakan hati kita? Apa yang menjajah hati kita itu? Ya iki sini kita berikan nafsu. Nafsu. Makanya nuwun sewu nggih, ada istilah bahasa saya ceramah. Ada 2 ibadah tidak sampai ke Allah. Artinya gagal ngono lho. Wong gak sampai, ono wong lunga gak sampai tujuan. Kula niku ndugi ngriya mriki wau sumrap tujuane. Tapi saya hati-hati karena suasana. Karena masuk di pintu gerbang saya dicegat satpam, enggak apa-apa. Tapi dijemput oleh takmir masjid tadi itu. Nah, ini contoh saya ini kepingin merdeka. Gak terjajah, gak terhalang. Nah, nafsu kita ini yang bisa menjajah tujuan baik kita. Ada istilahnya ini. Ada orang itu ibadah karena nafsu atau nafsu beribadah. Niku sama-sama tidak sampai ke Allah. Gagal. Sekarang coba ya. Ibadah karena nafsu, bukan karena perintah Allah, bukan karena mencari, tapi karena nafsu. Nafsuku sifatnya selalu mencari penampaan. Senengane diketok-ketokno, didudunno, disebut-sebut niki. Atau nafsu beribadah. Ada orang Jawa itu ngomong ini api bener iki. Dadi wong iku ojo kebat keliwat. Karena kaki kita itu disetting Allah sakmono iku. Ya sak cukupe nae. Khairul umur ausatuha. Kadung kebablasan. Ibadah non-stop mari ngono belas. Ini tak ceritani tapi bukan di Kosakra, kan yang tempat ngaji kan banyak. Saya tidak nyebut nama daerahnya. Ada jamaah waktu. Nah masjid jamaah katanya pengurus masjid jamaah ini tiang niki suwah Ustaz. Barang ono Covid-19 belas gak teko. Katanya dia takut ke masjid. Takut kepada apa? Ya kepada itu. Terus Masya Allah sakmin ya imane.
Jadi ngaji wis gak, semangat jamaah gak, Allah alam di mana itu. Terus orang-orang masjid itu bilang gini, bilang Ustaz nggih, sing tak bayangno iku paling apik tibake. Lah iku lah contohnya. Yang nomor 3 Nur Wisol. Napa Nur Wisol niku? Yaitu cahaya yang mengantarkan ibadah ke makom ihsan. Wah niki tingkat puncaknya orang itu ibadah. Makomnya sudah makom ihsan. Mereka yang sudah mampu di makom ihsan ini dilandasi anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Di hatinya itu sudah ada sensor. Sembahlah Allah dengan satu perasaanmu, kamu bisa melihat Allah yang memerintah. Kalaupun kamu itu sadar tidak bisa melihat Allah langsung, tapi tajallilah hatimu merasa dilihat Allah. Niku sing paling dhuwur ngene iki. Dadi wis gak krana apa-apa ni wae. Karena itu Nabi mengatakan tuba liman kana nafsu asiron li aklih. Sungguh beruntung siapa orang yang nafsunya dikuasai oleh akal sehatnya. Banyak di dunia ini orang yang akal sehatnya dikalahkan nafsu. Allah membuat akal itu untuk berpikir yang normal, yang sehat. Wa wailul liman kana aklu asiran li nafsi. Sungguh celaka siapa orang celaka itu? Orang yang akalnya dikuasai oleh nafsunya. Ada yang niku nafsu ini kegeden. Lah poso niku kan intinya yaitu imsak, menahan diri, mengendalikan nafsu. Jadi ada hubungannya ini antara puasa dan sholat ini. Nek uangku poso ini gak bener, maka jiwanya masih terlalu kuat. Sholatnya masih dikuasai oleh nafsu. Karena itulah berpuasalah dan sholatlah, sholatlah dan berpuasalah. Karena ini ada kaitan. Bicara puasa itu jeroan karena ini menyangkut masalah batin puasa itu. Makanya Nabi mengingatkan beberapa orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Mereka ini puasa yang tidak bisa imsak, tidak bisa menahan. Nah, begitu pula sholat. Karena itulah jamaah rahimakumullah di hikam dikatakan ini tepat, sholat itu pembersih hati dari kotoran dosa. Apabila hati kita ini sudah mendapatkan nurullah, cahaya dari Allah, maka tembus sampai bisa disebut dalam hikam yaitu apa? Istiftahun libabil huyub. Mampu membuka pintu kegaiban. Lah gaib itu kan yang tidak hadir, wujudnya rasa. Makanya yang sholat benar perasaannya peka, sensitif. Tapi sensitif yang benar. Bagaimana mengasah perasaan supaya sensitif? Menurut hikam, sholatlah yang benar, maka perasaanmu akan sensitif. Tapi kalau sholat kita belum benar, tidak pernah sensitif perasaan kita. Yang ada nafsu kita yang sensitif. Kesinggung titik ning ngamuk. Lah enten tadi yang ngaten niku. Kata ngamuk iku nek basa wong kumulake gondok. Biasa melok langsung wis gak melok takoni males. Muni males iku ana iramae nek males ngono gak sebenarnya males. Ngono iku berarti wis masuk level 3 niku. Kalau kinten niki cekap nggih, subhanallah. Mudah-mudahan belajar kita hikam ini tidak hanya belajar teori ngaji, tetapi belajar mempraktekkan isinya yaitu agama. Semoga Allah selalu merahmati kita semuanya. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'a
wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك atubu ilaih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.